Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman dimanapun dan kemanapun teman-teman pergi. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, hari ini sebelum Ustazah lanjutkan ke pembahasan materi pendidikan agama Islam, Ustazah izin untuk memberikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang ada di dalam video. Yang ketiga, pastikan teman-teman merapikan kembali alat tulis yang sudah teman-teman gunakan. Sepakat ya dengan pijakan kita hari ini? Oke, kita lanjutkan. Untuk hari ini, kita akan belajar di tema 9, kayanya negeriku, dan subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, untuk materi PAI-nya yaitu mengenal Wali Songo. Nah, Wali Songo itu adalah wali Allah ya teman-teman. Kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu wali Allah itu apa? Siapa ya mereka itu? Dan apa saja keistimewaan mereka? Nah, wali Allah itu yaitu jumlahnya banyak ya teman-teman. Tetapi dalam pelajaran ini yang akan kita pelajari hanyalah Wali Songo. Nah, Songo itu adalah bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah 9 ya. Untuk mengetahui siapa para wali Allah itu dan apa saja yang menjadi kisah teladan Wali Songo, teman-teman dapat menyimak ya dari pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya dari kisah keteladanan Wali Songo yang kita akan bahas bersama-sama. Nah, di sini siapa ya Wali Songo, Wali Allah itu? Coba teman-teman perhatikan ya. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Nah, berarti wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang atau bahkan bisa menghilang ya teman-teman. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu dinamakan wali Allah ya. Nah, apa sih keutamaan wali Allah itu? Yang pertama yaitu keutamaannya adalah keimanan wali Allah. Ya, keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya kekuatan dari batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan syirik itu sama saja dengan menduakan Allah. Masya Allah ya teman-teman, jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik ya, karena Allah menjamin orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu adalah neraka jahanam. Ya, semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu.
Nah, yang kedua keutamaannya yaitu ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekadar pengakuan, tetapi keimanannya juga, ya, mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan yang sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan dari wali Allah yang kedua. Nah, untuk keutamaan wali Allah yang selanjutnya tentunya masih banyak ya teman-teman, tetapi Ustazah hanya memberikan 2 keutamaan yang perlu teman-teman ketahui. Nah, di sini kita lanjut ya untuk kisah teladan Wali Songo. Ada siapa saja ya Wali Songo itu? Kita bahas ya teman-teman, tetapi dalam video ini kita hanya membahas 5 dulu ya. Untuk yang keempat kita bahas di pekan berikutnya. Karena waktunya terbatas, jadi Ustazah izin untuk memberikan 4 kisah keteladanan tentang Wali Songo terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan ilustrasi Masjid Menara Kudus. Nah, ini adalah gambaran Masjid Menara Kudus ya teman-teman. Gambar masjid ini merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Ya, oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengenal tentang siapa wali Songo itu dan kisah keteladanan apa yang dapat diambil dari mereka, teman-teman dapat mempelajari pembahasan berikut ini. Nah, di sini kita bahas ya untuk Wali Songo yang pertama, yaitu ada Sunan Gresik, atau nama lain dari Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini disebut juga dengan Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ya, ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Ada yang tinggal di Jawa Timur? Ya. Nah, kisah keteladanan dari Sunan Gresik ini adalah semangatnya dalam berdakwah di agama Islam, ya. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Nah, ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Nah, untuk wali-wali Songo ini, teman-teman, adalah wali Allah yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam pada zaman Majapahit, dari zaman dahulu ya. Bagaimana cara pengenalan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan adat yang ada di daerah tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, teman-teman coba perhatikan ya untuk fotonya di sini. Nah, Sunan Ampel dan Raden Rahmat ini dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Berarti dianggap yang paling tua ya teman-teman, yang dituakan. Nah, makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Nah, untuk kisah keteladanannya ini, yaitu ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, ya, meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Ya, Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo atau 5M ya disingkatnya. Yang dimaksud dengan Mohlimo ini adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu yang pertama main atau berjudi, ya. Yang kedua ngombe. Nah, ngombe ini adalah bahasa Jawa itu minum, ya, atau bisa diartikan dengan mabuk-mabukan. Yang ketiga maling. Maling ini maksudnya adalah mencuri, ya.
Yang keempat, madat atau menghisap candu atau ganja. Yang kelima, madon. Madon itu perempuan ya, teman-teman, tapi di sini diartikan sebagai berzina. Ya, itulah falsafah yang diajarkan oleh Sunan Ampel yang terkenal dengan mohlimo atau perbuatan yang tidak mau dilakukan atau perbuatan yang tercela yang tidak akan dilakukan, seperti itu. Nah, terus ada Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Teman-teman perhatikan untuk Sunan Bonangnya. Nah, Sunan Bonang ini merupakan anak dari Sunan Ampel. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah dewasa, Sunan Bonang berkelana untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Mula-mula Sunan Bonang berdakwah di Kediri yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Nah, di sana Sunan Bonang mendirikan Masjid Sangkal Daha. Ya, Sunan Bonang kemudian menetap di Bonang, desa kecil di Lasem, Jawa Tengah, sekitar 15 km timur kota Rembang. Nah, teman-teman, Sunan Bonang ini termasuk wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan masyarakat Jawa, seperti wayang dan musik gamelan. Ya, jadi Sunan Bonang ini mengajarkan sesuai dengan kebudayaan yang ada di Jawa ya. Cara mengajarkannya itu yaitu melalui wayang dan musik gamelan yang ada di daerah tersebut, seperti itu. Kemudian ada Sunan Giri ya, teman-teman. Nah, Sunan Giri ini adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Ya. Nah, Sunan Giri ini termasuk murid Sunan Ampel, satu perguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Itulah kisah keteladanan yang kita bahas hari ini ya, teman-teman. Jadi kita bahasnya 4 dulu. Karena Wali Songo itu ada 9 ya. Kalau Songo itu berarti 9 ya. Jadi untuk yang kisah keteladanan 5 wali lagi kita bahas di pekan berikutnya ya. Kesimpulan hari ini yaitu wali Allah merupakan kekasih Allah atau pembela Allah. Di Indonesia, wali-wali Allah merupakan figur seorang yang taat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dengan tekun dan tidak kenal putus asa menyebarkan agama Islam di Indonesia. Wali-wali ini dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ya, Wali Songo menyebarkan agama Islam sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi. Nah, ibrah yang dapat kita ambil hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Terdapat pada Quran surat Yunus, surat ke-10 ayat 62 sampai 63. Nah, selanjutnya, proyek yang harus teman-teman kerjakan, silahkan teman-teman ceritakan salah satu kisah Wali Songo, kemudian teman-teman kirim dalam bentuk video melalui aplikasi Classroom. Nah, untuk kisah Wali Songo, boleh kisah yang baru Ustazah sampaikan tadi ya, baru 4 wali. Atau teman-teman boleh mencari informasi di internet, YouTube, atau buku-buku cerita tentang kisah Wali Songo. Boleh teman-teman ceritakan ya dalam bentuk video. Kemudian teman-teman kirim melalui aplikasi Classroom. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ustazah mohon maaf apabila ada ucapan Ustazah atau sikap Ustazah yang membuat teman-teman kurang nyaman, mohon dimaafkan ya teman-teman. Baik, kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu ya.
sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.